kita datang ke lapas untuk melayani orang-orang di lapas. Pakai uang persembahan tadi. Ya itu uang persembahan itu kan dikelola sama gereja. Hah. Itu untuk kebutuhan gereja. Oh. Gitu. Ya. Misalnya kayak kita ada pergi ke lapas, terus ada pergi kayak ke bantu bangun rumah gitu misalnya. Kadang pergi ke daerah yang terbelakang, ke daerah timur, di mana, di desa mana. Oke. Gitu. Itu dilaporinnya di warta itu. Ya dilaporin nih, kasih tahu nih. Oh, berarti pengumuman nih, kita ada kegiatan ini nih. pengelolaan keuangannya transparan berarti ya. Transparan. Ini uang yang kemarin ini dapat segini, dipakai buat gini. Nah, itu tidak transparan. Kalau di beberapa gereja transparan semua ke full seluruh jemaat. Tapi di beberapa gereja mereka gini. Jadi sekarang itu sebenarnya aduh jangan nih, takut salah ngomong. Jadi gini. Oke. Jadi ada namanya istilah majelis, Mas. Kayak kongresnya lah. Paham. Kayak DPR-nya lah. Setiap gereja beda-beda. Iya, Oke. gitu. Jadi keuangan itu harus terbuka oleh para kaunselnya, DPR-nya ini. Oh, DPR-nya. Oh, cuma majelisnya semuanya aja. Ini, ibaratnya nih. Jadi setiap uang yang ingin dikeluarkan, kebutuhan atau apa, semua itu bukan ditentukan oleh si pendeta gitu, enggak. Gitu. Tapi dari majelis itu. Ada istilah musyawarah lah ya, gitulah, rapatnya lah gitu. Jadi kayak nah, orang-orang yang ada duduk di majelis itu orang-orang yang dipilih oleh jemaat biasanya. Kalau di gerejaku gitu. Kayak voting. Iya. Oh, oke. Berapa orang tuh yang dipilih? Oh banyak, bisa belasan, Mas. Oke. Bisa belasan sampai puluhan, sampai 20 orang gitu. Untuk 15 menjadi orang sampai 20 orang gitu. Tergantung gedenya gereja berarti. Betul. Jadi dan mereka 20 orang ini juga bukan orang yang ada di dalam bukan, ibaratnya bukan orang yang kerja di gereja, bukan. Mereka nggak kerja. Mereka cuma mewakilkan suara dari mereka nggak kerja. Mereka nggak kerja gitu. Mereka tidak digaji oleh gereja. Gitu. Ada orang-orang yang digaji oleh gereja, pasti. Ada bendahara. Ya. Cleaning service, Ya. lah, Soundman. ya semua gitu. Bahkan kayak soundman gitu aja nggak semua digaji, Mas. Ada yang memang kerelaan. Aku di gereja itu ngurusin ini, Mas, lampu di stage, lampu di panggung. Kau nggak digaji? Enggak. Kerelaan. Iya. Berarti Aku mendaftarkan diri untuk. Pemain musik pun juga. Iya. Oh, oke. Itu nggak digaji, Mas, semua. Kan banyak nih pemain musik yang artis-artis Indonesia yang bilang, aku awalnya dari gereja. Itu banyak. Nggak digaji, Mas, nggak dibayar. Itu mereka emang ingin. Berarti secara quality bisa bad, bisa bagus banget, bisa bagus atau standar gitu. Karena kan mereka atau ada kurasinya nih. Gini sih, Mas, pada awalnya sebenarnya konsepnya itu kita berusaha buat ngasih yang terbaik. Ini kan bukan Jelas. konser. Oke, bukan konser, tapi Bukan konser. pujian. Betul. Kita ya udah gini, sadar diri aja. Kayak aku nih mau nyanyi, suara jelek misalnya, ya jangan daftar untuk melayani di atas panggung gitu ibaratnya. Kalau misalnya memang merasa punya talenta atau pemberian anugerah, diberikan suara yang bagus, ya kalau pengen melayani di panggung silahkan. Tapi kan pasti ada aja orang yang pede atau narsis. Ada gitu. biasanya ada seleksinya, Mas. Oh, ada seleksinya. Nggak langsung kayak mau bisa gitu. Oh, nggak kayak oke. Langsung kayak gitu. Ya maksudnya kan tetep nggak ngasal lah kayak gitu. Nah kalau aku nih, aku di production, Mas. Oke. Aku di belakang panggung orangnya. Ngurusin Lampu. live streamnya gereja. Oh, oke. Jadi kan gereja itu kan juga di live streaming. Oh, juga live stream. Ya. Tapi nggak semua gereja ya? Nggak semua. Jadi itu aku ngerti tuh ngurusin live stream misalnya. Terus misalnya nih, kalau misalnya nyanyi puji-pujian, nyanyi lagu nih di depan, kan nggak semua jemaat hafal lirik lagu. Oh, ada ininya. Ada liriknya. Ada di videonya. Ya, ibaratnya kayak bahasa gampangnya ininya lah, ibaratnya PowerPoint-nya gitulah. Gitu.
tapi yang dibikin kayak terlirik gitu misalnya. Iya. Kalimat. Tiap gereja beda-beda sih mas. Tiap liriknya beda-beda. Gini, tiap gereja. Oh. Jadi kan gereja itu kan banyak alirannya juga. Beda-beda. Oh, tahu aku. Jenis-jenis pujiannya juga, jenis-jenis lagu yang dinyanyiin Tapi juga beda. kalian kemarin bisa nyambung tuh satu lagu. Itu berarti kalian satu aliran. Enggak juga. Itu berarti Tahu lagu lagunya. wajibnya gitu. Enggak, bukan lagu wajib. Kok bisa nyambung tapi? Lagu yang udah dari lama aja, udah terkenal dari dulu aja gitu. Udah lama gitu tahu. Kira-kira gitu. Iya. Terus kayak misalnya gereja kan banyak gereja besar, gereja kecil, atau misalnya kayak gereja-gereja di daerah-daerah kemana gitu ya. Nah kayak gereja aku nih, kita ini mas ngelakuin semacam kayak berbagi ilmu mas, tentang musik, tentang production kita gimana ke gereja yang kecil. Bukan ngajarin bahasanya mungkin ya. Bagi ilmu, Bagi ilmu. Oke, bagi ilmu. bagi ilmu gitu loh. Itu di hari apa itu biasanya? Oh nggak tentu, beda-beda. Kalau kayak kemarin kita ke Manado, gereja aku ada pergi ke Manado, kayak bikin acara tentang istilahnya puji-pujian ya mas ya. Ambil puji-pujian kan, nyanyi gitu kan. Iya, Nah, iya, istilahnya itu tadi. puji-pujian kan. Kita datang ke sana, yang pertama kita sharing ke mereka tentang tim band kita, puji-pujian kita tuh gimana caranya. Produksinya maksudnya. Iya, musiknya, aransemennya, Latihannya. semuanya gitu gimana. Ya. Kayak kita harus seperti gimana gitu loh. Di hari besoknya, hari keduanya, kita bikin acara puji-pujian. Bener-bener satu hari itu beneran cuma nyanyi lagu doang mas. Kayak konser aja istilahnya gitu. Ada satu waktu kayak gitu. Bisa, Gak ada khotbah. nggak ada. Bener datang hanya untuk Puji-pujian. ya nyanyi doang. Bisa nyanyi 8 lagu gitu satu hari kayak gitu. Itu ada acaranya kayak gitu biasanya. Jadi kayak kalau di gereja tuh aktif, mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya, aktivitas itu tuh bukan cuman kayak sekedar datang ke gereja, ibadah, dengar khotbah, pulang. Banyak orang yang menganggap seperti itu, nggak salah. Tapi di gereja tuh juga banyak loh aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tiap gereja punya Pasti, ini sendiri-sendiri, agenda sendiri-sendiri pasti punya. yang ditentukan oleh majelis dan pendeta itu tadi. Biasanya yang pasti ada nih, itu grup kecil. Jadi gini, kalau di gereja aku nih setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, itu ada namanya small group mas, small group. Kita ngumpul di gereja hari Rabu, itu untuk pendalaman Alkitab, sharing, ngobrol tentang ya cerita aja gitu. Ada yang kita bahas. Berarti nggak ada pendeta ini, cuma antar. Oh ada. Oh, tetap tapi ada. ada pendetanya datang doang, bukan khotbah. Saya datang nih, kalau di gereja kok datang misalnya 40 orang. Ya udah, 40 orang itu ntar kita bagi kelompok. Grup kecil. Kelompok misalnya cuma kayak berlima atau berenam. Random tuh atau milih sendiri? Kalau tergantung tiap gereja beda-beda. Kalau Pokoknya intinya ada grup kecil seperti itu, kayak gitu. Jadi ya udah, kita nih jadi kayak temen mas, komunitas. Gitu. Paham. Kita belajar bareng. Karena itu ada namanya teman gereja ya. Betul. Pantesan. Makanya kenapa bener ada istilah kayak teman gereja nih. Iya. Karena di gereja itu banyak aktivitasnya. Nggak cuma datang aja. Enggak. Terus ibadah di tempat yang sama, tapi ada komunikasinya juga. Ada aktivitasnya mas. Kalau kayak di gereja aku nih banyak acaranya mas. Ada retret gereja. Ada acara 17 Agustus. Berarti nggak asing ya satu sama lain ya? Nggak asing. Ada acara 17 Agustus. Terus ada acara apa lagi nih misalnya? Acara baptisan misalnya. Kadang barbecue-an, ngumpul-ngumpul makan. Terus gimana kalau misalnya kau keluar kota nih, pingin apa tadi hari Sabat, ke gereja yang asing buat kau,
sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau aku lebih milih untuk ya udah aku denger